Kalau sepak bola adalah panggung teater, maka Martinelli dan Trossard adalah dua aktor yang muncul dari balik tirai. Bukan sebagai pemeran utama sejak awal, tapi justru sebagai penentu klimaks cerita. Dua nama itu hadir bukan hanya untuk bermain, tapi untuk memastikan Arsenal pulang dengan kepala tegak, bukan tangan hampa. Dan hasilnya, 2 gol, 3 poin, serta satu sejarah baru yang tak datang dari kebetulan semata. Ya, sekali lagi, dua penyerang Arsenal, Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard, tak butuh waktu lama untuk menjawab segudang keraguan sejak awal musim. Masuk dari bangku cadangan, mereka menyudahi laga sebagai pahlawan kemenangan 2-0 Arsenal atas Athletic Bilbao. Laga awal ini bukanlah tantangan yang mudah bagi Arsenal, dengan tetap mempertahankan susunan tim, khususnya di lini depan yang mengandalkan striker Victor Gyökeres. Arsenal sempat kesulitan menembus pertahanan solid Athletic. Seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Gyökeres mendapat dukungan dari dua pemain sayap, yaitu Eze dan Noni Madueke. Namun, Arsenal baru bisa mencetak gol pada babak kedua. Hal ini terjadi setelah manajer Mikel Arteta melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Trossard sebagai pengganti Gyökeres yang dinilai belum mampu menunjukkan ketajamannya. Setelah itu, Martinelli masuk menggantikan Eze demi meningkatkan daya gedor. Pada babak kedua, pola permainan Arsenal tidak mengalami perubahan. Tim tamu yang kini berada di posisi 2 klasemen Premier League tetap bermain terbuka demi menekankan pertahanan Athletic. Di sisi lain, tuan rumah lebih banyak mengandalkan serangan balik, namun upaya mereka selalu berhasil dipatahkan oleh lini pertahanan Arsenal. Permainan Arsenal mulai menunjukkan peningkatan ketajaman dan intensitas setelah masuknya Trossard dan Martinelli. Hasilnya, Martinelli membuka keunggulan Arsenal dengan memaksimalkan assist dari Trossard di menit ke-72. Setelah menerima umpan, penyerang asal Brazil itu sempat mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan yang tidak mampu dihentikan Simon. Selang 15 menit kemudian, giliran Martinelli memberikan assist kepada Trossard yang mencetak gol penutup untuk mengamankan kemenangan 2-0 pada menit ke-87. Padahal, Arsenal menjalani pertandingan ini tanpa 4 pemain inti, yaitu Martin Odegaard, Bukayo Saka, William Saliba, dan Kai Havertz yang masih mengalami cedera. Namun, Arteta berhasil membuktikan kedalaman skuadnya. Kehadiran para pemain baru dengan total nilai belanja mencapai 250 juta pound sterling membuat Arsenal tetap mampu mempertahankan kualitas permainan, bahkan ketika menghadapi lawan tangguh seperti Bilbao. Arteta menyampaikan bahwa Trossard dan Martinelli telah menunjukkan peran yang setidaknya sama penting, bahkan mungkin lebih penting dibandingkan pemain lainnya. Ia menilai bahwa tidak jarang penyelesaian akhir dari bangku cadangan bisa lebih menentukan dibandingkan pemain yang tampil sejak awal pertandingan. Sementara itu, dari kaki keduanya, Arsenal bukan hanya meraih kemenangan, tapi juga melanjutkan jejak bersejarah. Hasil ini menandai rekor baru. Seperti diketahui, tambahan 3 poin ini meningkatkan rasa percaya diri Arsenal dalam menatap laga-laga selanjutnya di Liga Champions. Menurut Talksport, Arsenal kini menjadi tim pertama dalam sejarah kompetisi Eropa, baik Liga Champions maupun Liga Eropa, yang mampu meraih 6 kemenangan beruntun atas tim asal Spanyol. Catatan ini dimulai sejak musim 2023-2024 ketika Arsenal menaklukkan Sevilla 2 kali di fase grup. Musim berikutnya, mereka mengalahkan Girona di fase Liga dan menumbangkan Real Madrid 2 kali di perempat final. Kemenangan atas Bilbao semalam melengkapi deretan 6 kemenangan tersebut. Yang menarik, rekor ini diraih di bawah arahan Mikel Arteta, pelatih asal Spanyol. Arsenal bahkan masih berpeluang memperpanjang catatan kemenangannya atas tim Spanyol karena akan bertemu Atletico Madrid pada pekan ketiga fase Liga bulan depan.
Dengan pecahnya rekor dominasi atas klub Spanyol, ini baru permulaan. Sang pelatih ingin lebih dari sekedar catatan manis. Ia meminta timnya mengubah sejarah dengan mematahkan kutukan di Liga Champions yang selama ini belum berpihak pada The Gunners. Arsenal memulai kembali kampanyenya di Liga Champions musim 2025-2026 dengan ambisi yang tinggi untuk mengakhiri periode panjang tanpa gelar di kompetisi paling elit Eropa. Pelatih kepala Mikel Arteta menyampaikan ekspektasinya secara tegas bahwa saatnya Arsenal membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu klub besar Eropa yang layak bersaing di level tertinggi. Secara historis, Arsenal memiliki rekam jejak yang cukup panjang di Liga Champions. Namun dari 23 partisipasi sejak musim 1971 sampai 1972, pencapaian tertinggi mereka baru sebatas final pada tahun 2006 yang berakhir dengan kekalahan dari Barcelona serta 3 kali mencapai babak semifinal. Dinamika tersebut menjadi latar belakang munculnya dorongan kuat dari Arteta untuk mengakhiri dominasi klub-klub lain dan menghadirkan trofi Liga Champions pertama bagi Arsenal. Ia menilai bahwa meskipun klub memiliki tradisi dan sejarah panjang di kompetisi ini, keberhasilan masih belum kunjung diraih. Arteta juga menekankan bahwa tekanan dalam kompetisi selevel Liga Champions seharusnya dipandang sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas dan performa tim secara konsisten. Penampilan Arsenal pada musim sebelumnya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mereka mampu mencapai babak semifinal dan hanya tersingkir dengan agregat 3-1 dari PSG. Kekalahan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus refleksi atas aspek-aspek yang perlu diperbaiki, terutama karena mereka mampu memberikan perlawanan sengit dalam pertandingan tandang di Parc des Princes. Kendati demikian, Arteta menegaskan bahwa tim tidak boleh terpaku pada hasil di masa lalu. Menurutnya, keberhasilan di kompetisi ini memerlukan kombinasi antara konsistensi performa, keberanian dalam mengambil resiko, dan elemen keberuntungan yang tak dapat diabaikan. Tantangan Arsenal musim ini semakin kompleks dengan munculnya daftar cedera yang cukup panjang. Dalam konteks tersebut, Arteta menyoroti pentingnya detail dalam menentukan hasil akhir di Liga Champions. Mulai dari kesiapan fisik seluruh skuad di fase krusial, hingga efektivitas dalam memanfaatkan peluang.